Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah penelitian pengembangan kimia. Nah, hari ini adalah pertemuan keempat. Nah, kita akan membahas yaitu pokok bahasan mengenai landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan teori dalam penelitian pengembangan, kemudian menjelaskan kerangka berpikir suatu penelitian, kemudian merumuskan hipotesis. Nah, tiga inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, teori. Apa itu teori? Teori itu adalah seperangkat konstruk ataupun konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, pengertian lain menyebutkan bahwa teori itu adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Nah, pengertian lainnya yaitu teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Nah, inilah merupakan pengertian dari teori. Selanjutnya kita bahas mengenai macam teori. Nah, teori itu ya ada dibedakan menjadi 3 macam. Nah, si Mark membedakan 3 macam teori, yaitu yang pertama adalah teori deduktif, yang kedua adalah teori induktif, dan yang ketiga adalah teori fungsional. Nah, apa itu teori deduktif? Di sini teori deduktif itu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Kita ingat ya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kan ada paragraf deduktif, induktif. Nah, berarti deduktif itu dari yang umum ke yang khusus. Nah, berarti di sini teori ini yaitu memberikan keterangan mulai dari suatu perkiraan ataupun pikiran spekulatif, ya, spekulatif tertentu itu ke arah data yang akan diterangkan. Jadi dari perkiraannya dulu atau pemikirannya dulu baru ke arah data yang akan diterangkan. Ini berarti dari yang namanya dimulai dari perkiraan ke arah yang diterangkan, yang akan diterangkan ya. Ini adalah teori deduktif. Sementara ada lagi teori induktif. Teori induktif itu berarti kebalikannya ya. Di sini cara menerangkannya yaitu dari data ke arah teori. Nah, kalau ini sebaliknya, kalau ini tadi dari teorinya, perkiraannya ke yang akan diterangkan yaitu datanya. Nah, berarti di sini dari data ya, menerangkannya itu dari data ke arah teori. Jadi ini cara menerangkannya yaitu dari data ke arah teori. Nah, ini ya. Oke, nah di sini untuk teori fungsional ya, kita masuk yang ketiga, teori fungsional. Di sini nampak bahwa suatu interaksi itu ya, kalau yang untuk fungsional itu berpengaruh ya antara data dan perkiraan teoritis. Nah, yaitu di sini data itu akan mempengaruhi pembentukan teori. Di sini data akan mempengaruhi pembentukan teori. Nah, ini ya. Itu dia. Nah, di sini pembentukan teori dan pembentukan teori itu kembali mempengaruhi data. Jadi lebih bolak-balik dia ya. Data akan mempengaruhi pembentukan teori, dan pembentukan teori kan tadi dibentuk lagi teorinya ya, sudah teori yang terbentuk tadi dan pembentukan teori tadi itu kembali mempengaruhi
mempengaruhi data. Oke, ini dia. Ini macam-macam teori yang dikemukakan oleh Mark. Oke. Nah, jadi berdasarkan ketiga pandangan ini, itu kita bisa mengungkapkan bahwa suatu teori itu berupa rangkuman tertulis, ya, mengenai suatu kelompok teori yang diperoleh secara empiris dalam bidang tertentu. Nah, jadi teori itu juga merujuk kepada suatu cara menerangkan atau mengeneralisasikan. Nah, itu ya. Itu dia. Selanjutnya kita bahas mengenai kegunaan teori dalam penelitian. Nah, apa gunanya teori dalam penelitian? Yaitu menurut Cooper dan Schindler itu mengemukakan kegunaan teori dalam penelitian. Di sini kegunaannya yaitu yang pertama untuk membatasi lingkup fakta yang akan diteliti. Nah, jadi teori itu dapat membatasi yang namanya lingkup data yang akan diteliti. Oke, berikutnya memberikan panduan dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Itu dia. Yang kedua adalah memberikan panduan kita. Nah, jadi berdasarkan teori-teori yang ada, itu kita istilahnya mendapatkan panduan, kira-kira metode penelitiannya apa ya? Gitu. Karena kan teori ini bisa didapat dari bahan bacaan dari buku, ataupun juga dari jurnal, ya, hasil penelitian orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan data yang ditemukan sehingga lebih bermakna. Selanjutnya, meringkas apa yang telah diketahui tentang objek yang diteliti ke dalam kategori-kategori. Nah, ini adalah kegunaan teori dalam penelitian, ya, yang diungkapkan oleh Cooper dan Schindler. Susah banget menyebutin namanya ya. Nah, itu dia ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, memprediksi fakta-fakta yang akan dicari. Nah, ketinggalan satu ternyata. Kita masuk kepada kegunaan teori dalam penelitian pengembangan. Ya. Kegunaan teori dalam penelitian pengembangan. Nah, di sini menjelaskan mengapa suatu produk itu dibuat. Ya, di sini menjelaskan mengapa kira-kira produk tadi itu dibuat. Nah, di dalam penelitian pengembangan untuk fungsi dari suatu teori itu. Berikutnya, apa gunanya teori tadi? Yaitu memprediksi. Gunanya untuk memprediksi. Memprediksi apakah kira-kira produk yang akan dibuat tadi itu efektif atau tidak. Kan begitu ya. Nah, selanjutnya itu kegunaannya sebagai pengendalian, ya, sebagai pengendalian. Nah, di sini maksudnya, ya, teori tadi itu berguna untuk mengendalikan apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam suatu penelitian, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk kepada langkah-langkah pendeskripsian teori. Oke. Yang pertama adalah tetapkan produk yang akan dikembangkan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dalam mendeskripsikan teori, yaitu tetapkan produk yang akan dikembangkan. Di sini kita tetapkan juga spesifikasinya, ya. Ada spesifikasinya, spesifikasi produknya seperti apa, spesifiknya begitu. Kemudian juga komponen-komponen produknya apa saja. Misalnya saudara ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK, atau misalnya ingin mengembangkan produk berupa e-modul. Nah, kita harus tahu dulu kita buat spesifikasinya apa.
Misalnya modulnya tadi, e-modulnya itu dengan menggunakan apa? Software pembuatannya. Apakah dengan menggunakan Publisher seperti itu, atau hanya dengan menggunakan Microsoft Office ya, Word misalnya, atau dengan menggunakan e-modulnya itu menggunakan Macromedia Flash seperti itu, atau dengan menggunakan Flipbook. Nah, banyak spesifikasi produk yang akan kita buat ini bentuknya seperti apa. Kemudian komponen-komponennya apa? Misalnya di dalam buku tadi itu nanti di dalamnya ada interaktif, di dalamnya ada latihan soal, ada kuisnya yang interaktif. Jadi siswanya bisa langsung melihat hasil dari pengerjaan soalnya seperti itu. Kemudian ini juga bisa dibuka secara offline misalnya. Dan misalnya bisa jadi dijadikan sebagai aplikasi di dalam Android misalnya seperti itu. Jadi apa saja komponen-komponen produk di dalamnya itu. Oke. Ini kalau untuk di bidang pendidikan. Jadi kita di sini harus menetapkan dulu produk yang akan kita kembangkan apa ya. Jadi sehingga kita bisa mau menyusun teori apa yang mendasari, yang mendukung tentang penelitian yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Berikutnya, cari sumber-sumber bacaan yang relevan. Nah, kita harus mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan judul kita. Kenapa? Karena untuk memperkuat tadi, ini juga berfungsi untuk membantu kita untuk merancang yang namanya kerangka berpikir. Kita cari sumber bacaan ini yang relevan ya, sesuai dengan spesifikasi produk tadi. Nah, ini juga berguna untuk membantu kita dalam mengembangkan produk kita tadi. Karena misalnya tadi mengembangkan e-modul ya, berarti cari bacaannya tentang e-modul. Kemudian kita pengennya apa? Nah, e-modul tuh kan banyak tuh menggunakan software-software tuh misalnya yang sudah dikembangkan oleh orang lain tuh, apakah dengan menggunakan Publisher, apakah dengan menggunakan Flipbook dan segala macam. Nah, itu kan banyak. Nah, saudara cari ini pengennya itu produknya spesifikasinya kan tadi menggunakan misalnya Macromedia Flash. Nah, berarti carilah bacaan yang relevan dengan itu. E-modul dengan menggunakan softwarenya Macromedia Flash misalnya di situ. Nah, kemudian e-modul ini interaktif. Nah, berarti cari lagi interaktif. Nah, di dalam e-modul tadi maunya ada video. Nah, berarti cari lagi tentang video seperti itu. Jadi kita ngumpulkanlah semua sumber bacaan yang relevan dengan produk yang akan kita kembangkan tadi. Sehingga istilahnya itu kita akan lebih mudah untuk mengembangkan atau mencari referensi teori apa yang sesuai dengan judul kita tadi. Selanjutnya, pilih topik yang relevan dengan fungsi dan spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Bu, saya mau mengembangkan e-modul dengan menggunakan Macromedia Flash misalnya. Tetapi saya cuma dapat jurnal itu dengan menggunakan Flipbook atau yang lainnya. Lah, jangan diambil yang itu. Kenapa? Karena kan kita tadi maunya dengan menggunakan Macromedia Flash, dicari yang sesuai ataupun yang relevan dengan fungsi dan spesifikasi produk yang akan kita kembangkan. Karena kalau kita misalnya mencari referensi dengan mengembangkan dengan menggunakan software lain, ya berarti tidak sesuai dong dengan produk yang akan kita kembangkan, seperti itu ya. Kemudian cari definisi setiap fungsi dan spesifikasi dari produk yang dikembangkan. Nah, kita cari fungsinya, spesifikasi dari produk-produk yang akan kita kembangkan, cari definisinya, apa itu sebenarnya. Setelah itu, kita bacalah seluruh referensi yang sesuai tadi, kemudian kita deskripsikan teori-teori yang kita sudah baca tadi dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sehingga dapatlah kita teori-teori. Nanti akan ada contoh di akhir ya dari saya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan produk berupa media pembelajaran, yaitu e-modul, misalnya berbasis Flipbook. Nah, berarti yang saudara cari teorinya ya berarti tentang e-modul. Terus tentang Flipbooknya seperti apa. Nah, kemudian Flipbook tadi itu mau dikembangkannya bagaimana, apakah interaktif atau bagaimana. Atau di dalam Flipbook tadi misalnya ada menggunakan barcode. Barcode tadi bisa di-scan dan untuk jadi video. Atau bahkan video yang bisa di-upload di sana. Atau mengupload animasi juga di sana gitu loh. Jadi harus spesifik. Kita spesifikasi dari produk tadi itu seperti apa maunya kita. Sehingga nanti seluruh bacaan tadi
yang referensi yang kita kumpulkan tadi, kemudian kita ungkapkan kembali dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulisan. Nah, itulah dia misalnya I-modul ya, bab 2 landasan teori. Berarti I-modul, kemudian softwarenya, berarti Flipbook, kemudian apalagi misalnya animasi, simulasi. Nah, seperti itu. Jadi harus spesifik sehingga nanti kita lebih mudah mendeskripsikan teori di dalam penelitian kita nantinya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kita masuk ke dalam kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, di sini ya, kerangka berpikir itu ya merupakan kerangka berpikir yang baik jika dia bisa menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Nah, jadi kerangka teoritis kita, kerangka berpikir kita tadi itu bisa mengaitkan antara satu variabel dengan variabel lain yang akan kita teliti. Nah, kemudian kerangka berpikir tadi dalam suatu penelitian perlu dikembangkan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Nah, kalau variabelnya dua atau lebih, nah maka kita perlu mengembangkan yang namanya atau membuat yang namanya kerangka berpikir. Nah, jadi di sini ya, misalnya di dalam penelitian itu ada variabel moderator dan intervening misalnya. Nah, maka di sini kita juga harus menjelaskan apa itu, mengapa variabel itu ikut terlibat misalnya dalam penelitian. Nah, jadi pertautan antar variabel tersebut itu kita rumuskan dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Nah, itu ya. Jadi di dalam kerangka berpikir itu harus ada menjelaskan yang namanya pertautan antar variabel. Seperti itu. Selanjutnya, proses penyusunan kerangka berpikir. Ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah menetapkan variabel. Jadi untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir, ya, itu kita perlu menetapkan variabel terlebih dahulu. Karena kerangka berpikir tadi kan diperlukan untuk mengajukan hipotesis ya. Jadi rangka pertama kita tetapkan dulu variabelnya. Nah, berapa jumlah variabel yang kita teliti, apa nama setiap variabel tadi ya, itu merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan kita kemukakan. Nah, misalnya saudara ingin mengembangkan praktikum kimia itu berbasis simulasi komputer. Nah, gunanya apa? Untuk misalnya pengembangan simulasi praktikum kimia untuk mengembangkan keterampilan psikomotorik siswa misalnya, karena kan di masa pandemi atau membantu siswa dalam memahami konsep kimia ya, konsep dalam praktikum kimia di masa pandemi misalnya gitu. Nah, jadi berarti di sini variabel kita ada simulasi praktikum dan ada lagi untuk kan tadi gunanya untuk meningkatkan pemahaman ya. Kita buat dulu misalnya judulnya ya. Judulnya itu pengembangan, ini biar nggak ragu gini. Biar nggak berubah-ubah judulnya. Pengembangan simulasi praktikum misalnya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep kimia. Simulasi praktikum berbasis komputer lah saya buat di sini ya. Nah, konsep kimia. Nah, ini karena mungkin latar belakang kita karena di masa pandemi nih, tidak bisa praktikum kan ya. Jadi kita buatlah simulasi praktikum berbasis komputer. Jadi siswa itu tetap bisa memahami konsep-konsep kimia yang harusnya dijelaskan secara praktik. Nah, kita tetapkan variabel. Nah, variabelnya berarti di sini ada variabel simulasi. Simulasi yang akan kita kembangkan. Itu gunanya akan mempengaruhi yang namanya konsep kimia. Berarti di sini ada
variabel X, ada variabel Y-nya. Ya. Ada medianya itu sebagai variabel X dan simulasi praktikumnya tadi ya. Ini sebagai variabel X-nya. Ini adalah pemahaman siswa, ini berarti adalah variabel Y-nya. Nah, jadi kita tetapkan dulu variabel-variabelnya apa. Baru kemudian kita baca referensi yang sesuai. Carilah berarti buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan simulasi praktikum yang berbasis komputer. Kemudian carilah tentang pemahaman siswa mengenai konsep kimia, khususnya untuk yang praktikum ya. Nah, kemudian kita deskripsikanlah teori-teori tadi yang dari buku-buku tadi itu yang sudah kita baca tadi yang berkenaan dengan variabel yang kita teliti tadi. Selanjutnya, kita lakukan analisis kritis terhadap teori. Nah, analisis kritis ini ya di sini peneliti itu mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah kita tetapkan tadi betul-betul sesuai dengan produk yang akan kita kembangkan atau tidak. Nah, jadi kan tadi kita sudah mengumpulkan ya, mengkaji teori-teori yang sudah kita baca tadi, sudah kita deskripsikan dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulisan. Kemudian kita kritisi apakah benar-benar nih teori tadi itu ataupun hasil penelitian yang kita dapatkan tadi itu betul-betul sesuai dengan produk yang akan kita kembangkan atau tidak. Oke, selanjutnya kita komparatif. Analisis komparatif terhadap teori. Nah, di sini kita bandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya dan hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian lainnya. Nah, melalui analisis komparatif ini ya, kita dapat memadukan antara teori yang satu dengan teori yang lain ya, atau kita bisa mereduksi teori tadi kalau misalnya dipandang teori tadi itu terlalu luas. Oke. Nah, selanjutnya kita buat sintesis kesimpulan. Nah, melalui analisis kritis dan komparatif tadi ya terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan tadi ya terhadap semua variabel kita tadi, itu kita melakukan sintesa atau kesimpulan, penarikan kesimpulan sementara. Nah, perpaduan sintesa antar variabel yang satu dengan variabel yang lain tadi akan menghasilkan yang namanya kerangka berpikir. Yang selanjutnya kita gunakanlah kerangka berpikir ini untuk merumuskan yang namanya hipotesis. Nah, itu ya. Itu dia. Nah, langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir ini ya dalam penelitian pengembangan atau R&D itu tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, ini berlandaskan kepada yang namanya kerangka berpikir dalam R&D ya. Itu berlandaskan kepada yang namanya filsafat positifme. Filsafat positifme. Nah ini di mana kerangka yang berpikir tadi yang dihasilkan ya itu berupa kerangka berpikir yang asosiatif ya atau yang berhubungan maupun yang komparatif ataupun perbandingan. Nah, kalau kerangka berpikir asosiatif ya, jadi ada kerangka berpikir asosiatif dan kerangka berpikir kita ganti warna ya. Kerangka berpikir asosiatif dan kerangka berpikir komparatif. Ya. Nah, kalau dia saya buat di sini saja. Kerangka berpikir asosiatif dan kerangka berpikir komparatif. Nah, di sini kerangka berpikir asosiatif itu bisa kalimatnya seperti ini. Jika begini, maka akan begitu. Nah, jika produk dapat dibuat, maka akan dapat meningkatkan kecepatan misalnya. Atau akan dapat meningkatkan pemahaman siswa misalnya. Nah, jika pengembangan simulasi praktikum berbasis komputer tadi bagus, maka pemahaman siswa itu juga mengenai konsep kimia, khususnya untuk praktikum juga akan meningkat misalnya. Nah, itu untuk yang asosiatif, saling berhubungan.
Nah, kalau untuk yang kerangka berpikir komparatif, nah kita nanti melihat apakah misalnya pengembangan simulasi praktikum berbasis komputer lebih baik daripada misalnya pengembangan lebih baik daripada misalnya praktikum di laboratorium. Nah, misalnya begitu ya. Itu artinya membandingkan. Oke, dari kerangka berpikir tadi kita bangunlah yang namanya hipotesis. Nah, sekarang kita tulis kembali di sini kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir. Tadi kan ingin mengembangkan simulasi praktikum berbasis komputer. Nah, bisa saja di sini kerangka berpikir kita bisa gunakan kerangka berpikir asosiatif karena kan kita tidak membandingkan dengan media lainnya ya. Jadi di sini bisa kita buat jika media itu kan media ya, kita itu jadi media ya. Jika media simulasi praktikum ya dapat dilakukan di komputer ya, dilakukan dengan menggunakan komputer, maka apa? Maka tadi saya lupa judulnya. Pemahaman ya. Maka pemahaman konsep kimia siswa untuk materi praktikum ya, lebih spesifik materi praktikum dapat meningkat. Nah, ini adalah hipotesis kita. Nah, maka apa? Ini hipotesis. Ini adalah kerangka berpikir kita. Maka hipotesis yang bisa kita bangun yaitu ya, hipotesis yang bisa kita bangun dari sini adalah hipotesisnya itu berarti media ya. Media simulasi praktikum berbasis komputer, kan gitu tadi ya, berbasis komputer ya. Itu berarti di sini bisa kita buat dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep terhadap materi praktikum ya, terhadap materi praktikum. Nah, ini hipotesis kita ya. Nah, itu dia. Oke, media simulasi praktikum berbasis komputer dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi praktikum kimia. Oh, kimianya tinggal ya, karena kan tadi kimia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di dalam R&D itu kita hipotesis kita itu ya tidak dalam bentuk hipotesis statistik ya. Nah, kan nanti ada implementasinya tuh, ada uji lapangan ya, uji lapangan. Nah, kalau saudara kan di dalam R&D saudara itu tidak tuntas keseluruhannya sampai uji luas ya, tidak sampai implementasi, hanya sampai pengembangan saja kalau untuk S1 ya. Berarti nanti tidak masuk kepada hipotesis yang seperti ini, tetapi lebih kepada rumusan masalahnya saja. Jadi menjawab rumusan masalahnya tadi, apakah produk yang saudara kembangkan tadi itu sudah valid atau sudah layak atau tidak untuk dikembangkan, seperti itu. Nah, jadi hipotesis dalam pengembangan ini lebih kepada implementasi dari pengembangan produk yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, demikian materi kita pada pertemuan keempat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.